Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Mun, dan di video kali ini kita akan membahas terkait dengan cara login web komunikasi untuk pendaftaran O2SN ya. Nah, jadi langsung saja Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mungkin sudah mendaftar kemarin terkait dengan OSN ya. Jadi OSN ini adalah Olimpiade Sains Nasional. Jadi ini pendaftarannya sudah lewat ya Bapak Ibu. Nah, jadi sekarang kita akan login di web komunikasi ya. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu akan ini ya login di bagian ini, kemudian masuk di bagian ini ya, di bagian operatornya ketika melakukan pendaftaran. Nah, untuk web komunikasi itu loginnya ya, kita buka dulu buku petunjuknya ya, buku petunjuk Olimpiade Sains ya. Jadi buku petunjuk ini bisa Bapak Ibu unduh di web ini, di web apa namanya, Olimpiade Sains. Bapak Ibu ketik aja di Google itu OSN ya, ketik aja. Nah, ini link yang paling atas ini ya. Nah, ini linknya ada di sini untuk login operator di sini dengan menggunakan SSO Pusdatin ataupun akun profilnya. Kemudian untuk panduan bisa di-download di sini ya. Nah, untuk panduan di sini saya bahas terkait dengan punya SD. Jadi Bapak Ibu sesuaikan aja sesuai jenjang. Itu ada di halaman 2022 ya. Nah, ini dia menitnya, waktunya. Jadi Bapak Ibu baca dulu buku petunjuknya. Di sini di poin 3 ya, di halaman 22, operator satuan pendidikan menginput data satuan pendidikan di web komunikasi OSN pada bulan Maret melalui laman ini. Nah, ini dia linknya Bapak Ibu. Nah, satuan pendidikan menggunakan username, NPSN, dan password menggunakan kode registrasi yang terdapat di portal BPTI. Nah, ini dia portal BPTI. Kita klik di bagian login portal OSN, kemudian nanti akan diarahkan login Bapak Ibu. Nah, ini dia portal, ini dia di bagian atas BPTI ya. Nah, kemudian kita klik login ya. Jadi menggunakan login akun profilnya. Oke, kita login menggunakan akun profil PD, profil PDK, akhirnya SSO Dapodik. Nah, nanti Bapak Ibu akan mendapati kode pendaftaran itu di bagian ini ya. Nah, ini kode pendaftarannya di bagian atas ini ya, di bagian dashboardnya. Nah, selanjutnya kita akan login ke webnya BPTI ini ya, anbk.kemdikbud/osnk ya. Kita klik aja. Nah, kemudian nanti kita diarahkan ke webnya apa namanya, webnya ANBK biasa ya, tapi isinya itu terkait dengan OSN ya. Nah, nanti ya untuk username-nya Bapak Ibu silakan mengisi dengan NPSN ya, sesuai dengan petunjuk yang ada di sini melalui ya NPSN. Kemudian untuk passwordnya kode registrasi yang didapat. Nah, ini dia. Untuk passwordnya, di password ini adalah kode yang ada di web BPTI tadi ya, yang ini ya. Nah, setelah mengisi ya, kemudian isikan kode captcha yang di bagian bawah ini ya, sesuai ya Bapak Ibu. Kalau huruf besar, kalau huruf kecil. Kemudian klik masuk. Nah, pertama kali Bapak Ibu masuk ya, ini karena saya sudah pernah masuk, itu akan Bapak Ibu muncul pop-up notifikasi untuk mengganti password ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, nantinya Bapak Ibu silakan mengisi yang namanya password. Kalau username tidak harus, kemudian email operator, kemudian nomor HP-nya, biasanya seperti itu ya. Kalau sudah pop-up itu Bapak Ibu isi, barulah Bapak Ibu bisa menggunakan menu-menu yang ada di sebelah kiri yang ada di bagian ini. Kalau Bapak Ibu belum mengisi itu tidak akan bisa Bapak Ibu melakukan akses yang ada di web ini. Nah, setelah mengisi, Bapak Ibu boleh logout dulu nih, logout di bagian atas kanan, klik keluar ya. Nah, kalau Bapak Ibu setelah mengisi itu, kemudian Bapak Ibu jangan lupa untuk mencatat passwordnya ya. Kalau usernya itu sama NPSN. Nah, setelah logout dan menguji masuk kembali sudah oke ya. Kemudian Bapak Ibu ingin misalkan password itu nggak mau diapakan, Bapak Ibu bisa klik ubah password ya. Kalau Bapak Ibu ingin mengubah passwordnya, tampilannya lebih kurang seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu username-nya, passwordnya ya. Nah, kemudian nomor HP-nya, kemudian klik simpan. Kalau sudah,
baru Bapak Ibu bisa mengisi ya. Nah, untuk di sini di bagian dashboard ini terdapat beberapa pengumuman yang akan disampaikan oleh tim pusat ya. Kalau Bapak Ibu ada kendala-kendala, silakan nanti hubungi tim teknis di kabupaten dan provinsi. Baik, yang pertama di sini dashboard menjelaskan terkait dengan tampilan di dashboard ya. Kemudian pemetaan pelaksanaan, Bapak Ibu bisa menentukan apakah Bapak Ibu menentukan identitas ya, nama sekolahnya, kategori sekolahnya, email sekolahnya ya. Boleh Bapak Ibu ganti di sini email sekolahnya, kemudian nanti Bapak Ibu simpan ya, karena kalau ini sudah lewat batasnya. Kemudian tim teknisnya siapa saja, kemudian terkait dengan proktor, teknisinya siapa, penanggung jawab sudah tentu kepala sekolah ya. Nah, kemudian infrastrukturnya berapa, jumlah komputer proktornya yang akan digunakan, kemudian jumlah kepemilikan labnya kalau ada, kalau tidak ada dikosongkan, kemudian jumlah kliennya, jumlah ya Chromebooknya ataupun untuk digunakan oleh siswa ya. Kemudian sumber listriknya, dayanya, kemudian nama ISP-nya ya. Kemudian bandwidth-nya, download-nya, upload-nya berapa ya. Nah, kemudian untuk melihat internet ini Bapak Ibu bisa menguji dengan test speed ya. Nah, test speed. Nah, itu Bapak Ibu bisa menguji terkait dengan speednya internetnya Bapak Ibu berapa tadi bandwidth upload dan downloadnya. Bapak Ibu bisa klik di sini dengan jaringan internet yang ketika Bapak Ibu lakukan tes ya, nantinya yang akan digunakan di tempat internet di mana Bapak Ibu melakukan tes itu ya. Nah, ini yang ada di lokasi saya nih ya. Nah, ini dia. Nanti akan keluar berapa unduh dan uploadnya. Jadi ini dia Bapak Ibu ya, download dan upload. Nah, ini dia hasilnya ya. Jadi Bapak Ibu masukkan nanti ke sana ya, hasil unduhan dan uploadnya ya. Nah, ini dia, diisikan di sini berapa dapatnya ya. Nah, ini yang ada di rumah saya ya, jadi bukan sekolah. Oke, kemudian kita lanjut lagi di bagian pemetaan sekolah udah tadi ya. Nah, ini data kesiapannya ya. Jadi Bapak Ibu klik di bagian pemetaan sekolah. Jadi webnya nih lagi lagi sibuk-sibuknya ya. Nah, untuk cetak surat kesiapan itu silakan nanti cetak ya. Ini dia. Nah, setelah ditandatangan oleh kepala sekolah dan dicap, nanti silakan Bapak Ibu unggah ya. Nanti uploadnya di bagian ini ya. Nah, ini belum bisa upload lagi ya. Nah, kemudian datang tim teknis sekolahnya. Ini ditambah siapa yang menjadi petugas proktornya, nomor ponselnya, emailnya, asal instansinya, jabatannya apa, kemudian ini apa gitu ya. Ini jabatan yang ada di sekolah Bapak Ibu ya. Nah, kemudian klik simpan. Nanti kalau tugas dia sebagai di posisi ini, ya ada pilihannya di bagian ini. Jadi jabatan sini adalah jabatan yang ada di sekolah. Kalau sudah seperti ini, kemudian kita klik lagi nama petugas. Nah, untuk data kepala sekolah ya diisikan. Kemudian sini jabatan kepala sekolah. Nah, untuk tugasnya biasanya itu penanggung jawabnya ya. Nah, kemudian terkait dengan jabatan lain juga pengawas ya, diisikan siapa pengawasnya ya. Nah, takutnya nanti ada bertanya mekanisme pengawasnya seperti apa Pak Mun. Nah, untuk mekanisme pengawas itu ditentukan seminggu sebelum pelaksanaan ya, sebagai syarat mengerjakan soal. Nah, jadi ini 1 minggu ya SK pengawasnya, pengawas silang.
Kemudian kepala sekolah, teknisi wajib, ini dia semua pengawas ya. Jadi petugas pengawasnya itu secara silang dari satuan pendidikan penyelenggara OSN yang terdekat. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ada sekolah yang terdekat ya. Nah, jadi pengawasnya itu dibentuk dan ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Jadi di SK-kan. Kemudian pengawas seorang guru pengajar bidang non-sains yang tidak sama dengan cabang ajang tes. Jadi tidak boleh sama. Kemudian pengawas dalam keadaan sehat dan sanggup mengawasi tes ke depan. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu terkait dengan pengawas. Kemudian berita acara diunggah maksimal 1 hari sesudah pelaksanaan OSNK dan daftar hadir ya. Jadi seperti itu berita acaranya ya. Oke, jadi maksimal terkait dengan berita acara dan daftar hadir maksimal 1 hari sesudah pelaksanaan ya. Nah, ini dia Bapak Ibu fakta integritasnya ya. Nanti silakan diupload. Kemudian daftar pesertanya ada di sini. Kemudian administrasi tesnya, komputer proktornya ya. Kemudian penempatan siswanya sudah Bapak Ibu atur semuanya. Kemudian kelengkapan datanya ya. Kemudian kartu loginnya ini juga sudah tersedia saat saya buat video ini. Karena ini udah sangat terlambat ya, seharusnya dari awal saya buat video ini. Kemudian daftar hadirnya juga sudah ada di sini, Bapak Ibu silakan Kemudian upload daftar hadirnya juga sudah tersedia. Jadi ini masih simulasi ya. Nah, jadi nanti jadwalnya silakan Bapak Ibu lihat di bagian cetak kartunya ya. Lihat di bagian administrasi tes di kartu loginnya. Nah, ini sudah ada kapan siswa itu akan melaksanakan ujian OSN ini ya. Ini sudah ada tanggal-tanggalnya dan jamnya ya. Nah, kemudian nanti bagaimana Pak Mun? Nah, nanti Bapak Ibu lihat di bagian dashboard ya. Itu untuk aplikasi siswanya itu ada di bagian ini ya. Yang yang ini untuk si adminnya Esambro ya 2025 untuk adminnya ataupun proktornya. Kemudian ini untuk siswanya dikondisikan dengan komputer atau perangkat yang akan digunakan, apakah 32 bit atau 64 bit. Untuk melihat bit itu silahkan nanti buka foldernya aja. Kemudian nanti Bapak Ibu klik di bagian disk PC, kemudian properties. Nah, nanti akan tampil berapa bitnya di bagian sistem tipe ya. Nah, ini dia. Di laptopnya masing-masing. Oke Bapak Ibu, mungkin itu yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa upload lagi video-video yang lainnya terkait dengan OSN. Saya pamit diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.